Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka fraktur pelvis. Ya, dari anatomi, di pelvis atau panggul itu merupakan suatu struktur cincin yang terdiri dari 3 tulang, yaitu bagian sakrum dan koksik, ini sakrum dan koksik, dan 2 tulang innominata. Nah, ini yang terdiri dari ilium, ischium, dan pubis. Nah, ketiga tulang tersebut bertemu di tulang rawan triradiat yang menyatu pada saat usia 16 tahun. Kemudian dari anatominya ini terdiri dari stabilitas pelvis bagian posterior dan stabilitas pelvis bagian anterior. Nah, stabilitas pelvis bagian posterior meliputi sendi sakroiliaka, ligamentum sakroiliaka interosseus, ligamentum sakroiliaka posterior, ligamentum sakroiliaka anterior, ligamentum sacrotuberous, ligamentum sacrospinatus, ligamentum iliolumbal, ligamentum sumbosacral lateral yang membentuk posterior tension band. Dan ada stabilitas pelvis anterior yaitu symphysis pubis. Nah, dengan adanya stabilitas ini posterior itu menjadikan tulang pelvis umumnya lebih kuat yang di bagian belakangnya dibandingkan dengan bagian depannya. Nah, pelvis itu merupakan nama Latin yang artinya baskom ya. Nah, cekungan itu dibagi menjadi 2 bagian oleh pelvic brim. Nah, pelvic brim itu terdiri dari true pelvis yang bagian bawah dan false pelvis yang bagian atas. Pelvic brim itu terdiri dari apa aja? Nah, pelvic brim terdiri dari promontorium sacrum, garis iliopectineal, pubic crest, dan bagian atas symphysis pubis. Nah, false pelvis itu dibentuk oleh ala sacrum, kemudian fossa iliaca, dan permukaan dalam ilium berbentuk kipas yang tertutup seluruhnya oleh otot iliacus. Ya, sedangkan true pelvis yang bawah itu merupakan cekungan dalam di bawah tepi panggul. Nah, dinding lateralnya terdiri dari pubis dan ischium dengan bagian kecil berbentuk segitiga dari ilium, yaitu bagian yang menahan beban. Foramen obturator memisahkan pubis dari ischium ditutupi oleh selaput, membuka di atas untuk memungkinkan pembuluh darah obturator dan saraf keluar dari panggul. Nah, otot internus obturator dan fascia yang meninggalkan panggul melalui foramen sciatic minor itu berasal dari membran obturator dan menutupi dinding lateral panggul sejati. Piriformis muncul dari massa lateral dan anterior sacrum meninggalkan panggul melalui takik sciatic yang lebih besar. Ini adalah posisi dari saraf sciatic. Kemudian ada pelvic diagram, itu ada levator ani dan tulang ekor membentuk lantai atau diafragma panggul sejati yang menopang organ panggul dan memisahkannya dari perineum. Nah, diafragma ini terdiri dari otot volunteer dan dilubangi oleh uretra, rektum, dan vagina. Kemudian ini untuk perbedaan ya, ukuran yang dari female dan male, perempuan dan laki-laki. Nah, pada laki-laki itu umumnya dia lebih pendek ukurannya. Kemudian inlet itu lebih ke anteroposterior. Kemudian simbis pubisnya lebih dalam, lebih tinggi. Arcus pubisnya itu lebih sempit ya sudutnya. Kemudian tuberositas ischialnya dia lebih jauh, lebih kurang jauh. Kemudian
ala iliakanya juga berkurang ya dibandingkan yang perempuan. Nah, ini untuk vaskularisasinya dari arteri itu ada aorta, kemudian arteri iliaka communis yang bercabang menjadi arteri iliaka interna masuk ini dan eksterna ini yang ke femoralis. Nah, yang pada pelvis terutama yang interna ini, arteri iliaka interna. Sedangkan venanya itu dari obturator dan dari yang tadi femoralis ke eksternal ini menjadi vena iliaca communis bersatu di sini, kemudian ke vena cava inferior dan ke jantung ya. Nah, ini untuk sarafnya itu ada lumbal plexus L1, L2, L3, L4, sacral plexus L5, S1, S2, S3, S4 dan coccygeus plexus itu S5 ya. Nah, plexus saraf lumbosakral dan coccygeal diturunkan dari rami anterior saraf tulang belakang T12 sampai S4. Saraf splagnicus panggul nervi erigentes muncul dari ramus anterior S2, S3, dan S4. Nah, saraf itu tuh bertanggung jawab atas fungsi dari kandung kemih dan fungsi seksual pada pria. Kemudian plexus lumbosakral itu ada saraf pudenda S2 sampai S4 keluar di antara piriformis dan tulang ekor tepat di tengah saraf skiatik. Nah, saraf kolateral yang timbul dari plexus termasuk saraf superior gluteal, gluteal inferior, saraf ke obturator internus L5, S1, S2, saraf ke quadratus femoris L4, L5, dan saraf kulit posterior paha S1, S2, S3. Sementara yang plexus coccygeal anterior dibentuk oleh rami anterior dari S5 dan C1 dan berakhir di saraf caudal anterior, saraf sensorik yang memasuk area coccygeal. Ini untuk anatomi tulangnya ya, seperti biasa. Kemudian ini anatomi. Ini vaskularisasinya acetabulum. Nah, fraktur pelvis. Fraktur pelvis itu merupakan diskontinuitas pada os coxae yang tersusun dari gabungan tadi ilium, ischium, os pubis, dan sacrum serta os coccyx. Struktur yang tulang yang membentuk cincin panggul. Fraktur pelvis ini jarang terjadi ya, terhitung hanya sekitar kurang dari 5% dari semua fraktur. Sebagian besar patah tulang panggul terjadi akibat trauma. Nah, ini ada yang pertama high energy trauma akibat tabrakan kendaraan bermotor sampai 50%, jatuh dari ketinggian sampai 10%, cedera olahraga, jatuh dengan low energy sering terjadi pada manula. Nah, problemnya ini dia tuh menyebabkan mortalitas kematian yang awal tuh yang cepat ya berhubungan dengan perdarahan. Atau bisa kalau yang perdarahan kematian agak lama itu karena kegagalan organ maupun infeksi sistemik yang berat ya, sepsis. Nah, morbiditasnya itu biasanya melibatkan di masalah di kulit, masalah di urogenital, serta neurovaskuler. Kemudian ini untuk klasifikasi anatominya ya. Dari menurut nih, Letournel Anatomical Classification. Ini untuk menunjukkan deskripsi spesifik ya dari di mana dia sesuai nama tulangnya. Yang kedua ini Dennis Zone of Sacral Injury. Dia membagi jadi 3 zona. Zona yang pertama itu lateral dari sacral neuroforamina. Kalau yang kedua transforaminal ini yang ada neural foraminanya. Yang ketiga dia medial dari
sakral foramina, melibatkan spinal canal. Nah, ini untuk yang klasifikasi spinopelvic dissociation pattern ya, atau transverse sacral fracture. Ada yang bentuknya seperti huruf H, huruf U, huruf Y, dan huruf T ya. Kemudian ini subklasifikasi dari crescent fracture of posterior ilium, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, ini untuk Nakatani classification dari fraktur ramus superior. 1, 2, 3. Ya. Kemudian lanjut yang berikutnya, ini klasifikasi mekanisme of injury dari Young-Burgess ya. Jadi ada anteroposterior compression, lateral compression, vertical shear, sama kombinasi. Nah, dibagi menjadi 3 derajat ini pada APC ya. Jadi cedera APC ini biasanya disebabkan oleh tabrakan frontal ya dari depan antara pejalan kaki dengan mobil biasanya. Untuk gambarnya itu bisa yang tinggi D, E, sama F. Nah, kalau yang tipe D ini yang masih 1 ya, satu. Berarti diastasis dari sivisisnya kurang dari 2,5 cm. Nah, itu melibatkan peregangan ligamen dari sakroiliaka anterior. Kalau APC2, dia diastasisnya udah lebih dari 2,5 cm ya, dengan pelebaran sendi sakroiliaka di depan. Nah, ini tuh bisa melibatkan ruptur ligamen sacrotuberous, sacrospinosa, dan sacroiliaca anterior ya. Sedangkan yang APC3 dia itu lebih dari 2,5 cm juga ya, sama kayak 2. Bedanya dia ada disrupsi dari sendi sacroiliaca yang komplit. Nah, baik anterior maupun di posterior. Nah, ini menyebabkan ruptur ligamen sacrotuberous, sacrospinosa, sacroiliaca anterior, dan posterior. Nah, ini memisahkan lengkap hemipelvis dan cincin panggul. Kemudian kategori yang lainnya adalah lateral compression. Itu biasanya kompresi dari sisi ke sisi panggul ya, dari lateral, dari sisi ya, samping. Karena benturan samping dalam kecelakaan di jalan atau bisa juga jatuh dari ketinggian ya. Ada yang tipe 1 ini gambar A ini, tipe 2 gambar B, tipe 3 gambar C ya. Nah, kalau yang gambar 1 tuh fraktur kompresinya masih di sakrum ya. Kalau 2 berarti dia sudah difraktur ala iliaca posterior. Sedangkan yang ketiga dia cedera kompresi anterior posterior kolateral. Jadi misalnya sini, 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 dan dia windswept pelvis. Nah, di dua karena mekanisme rollover. Kemudian yang selanjutnya ada vertical shear. Nah, itu tuh tulang innominata di satu sisi dipindahkan vertikal yang mematahkan ramus pubis ya, dan mengganggu daerah sakroiliaka di sisi yang sama. Biasanya terjadi seseorang jatuh dari ketinggian dengan satu kaki. Ini tuh biasanya parah, cederanya tidak stabil, dengan robekan yang besar pada jaringan lunak dan perdarahan retroperitoneum. Biasanya karena jatuh, pergeseran vertikal hemipelvis umumnya dengan disrupsi total dari sendi sakroiliaka. Kemudian yang terakhir ini kombinasi ya. Kombinasi itu tipe stabil itu adalah yang kompresi lateral tipe 1 dan anteroposterior yang tipe 1. Sementara yang APC2 ini APC2, APC3, LC3, dan VS itu biasanya itu melibatkan peregangan dan robekan vena dan arteri sehingga bisa menyebabkan shock hemorrhagic ya. Kemudian ini klasifikasi komponen dari atau OTA ini ya bisa dilihat ada komprehensif, tipe A stable, B
partial stable. B1 seperti open book, membuka buku ya. B2 kompresi lateral, B3 cedera bilateral, tipe C itu dia yang nggak stabil sama sekali berarti. Dan kalau di yang bagus berarti tipe A setara dengan nggak ada ya. Kalau B berarti APC1, APC2, ini LC1, LC2, LC3. Kalau yang tipe C berarti udah APC3 sama vertical shear ya. Tipe A itu stable, B tadi partial ya. Yang C dia unstable. Ini untuk istilah-istilahnya. Bisa dilihat, dibaca. Kemudian ini komprehensif tadi ya. Dari yang tipe stable bentuknya ada kayak gini. Stable dia bisa bentuknya avulsi atau isolate pelvic ring fracture atau bisa sacral fracture. Kemudian yang partially stable ini bisa dia bentuknya external rotation through the sacroiliacal joint atau external rotation through sacrum misalnya. Yang ini selanjutnya unilateral lateral compression, unilateral lateral compression with complete sacral fracture, bilateral external rotation injury, bilateral lateral compression dan external rotation injury. Ini untuk tipe C yang dia udah nggak stabil ya. Nah, ini bisa unilateral complete unstable iliac fracture, unilateral complete through the sacroiliac joint, kalau ini through the sacrum, ini bilateral ya. Kalau ini komplit, bilateral komplit berat. Nah, kemudian dari diagnosisnya pertama dari anamnesis ya tentunya. Nah, itu karena ini merupakan kegawat daruratan ya. Jadi rincian cedera pasien dapat memberikan informasi yang penting saat menilai stabilitas cedera cincin panggul. Riwayatnya itu bisa diperoleh langsung pada pasien yang sadar kompos mentis. Nah, atau bisa juga dari orang lain atau saksi yang melihat mengenai kejadian cederanya itu ya, bisa dilihat dari tingkat energinya maupun mekanisme cederanya. Nah, high energy trauma itu membutuhkan pendekatan yang berbeda dari low energy trauma. Nah, pada kasus fraktur pelvis nih seringnya karena high energy trauma ya. Kemudian dari identitas, pertama usia. Nah, semakin tua, intinya itu integritas struktural tulangnya itu memburuk ya. Jadi semakin tua, prognosisnya kesembuhannya juga akan semakin rendah ya. Kemudian jenis kelamin, pada pria itu beresiko mengalami trauma bagian urologis ya. Nah, karena anatomis jalannya uretra itu membuatnya rentan terhadap adanya cedera. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu itu ada riwayat penyakit, riwayat pengobatan, penggunaan obat, alergi, obat saat ini atau masa lalu, dan penggunaan alkohol, serta ada operasi apa enggak, sebelumnya udah pernah operasi apa enggak. Kemudian dicari juga apakah pernah ada cedera di bagian tubuh lain. Kemudian ditanya juga mengenai mekanisme cederanya. Pertama, magnitudonya sama arahnya. Kalau magnitudo itu semakin tinggi tingkat energinya, maka semakin tinggi pula kemungkinan cincin panggungnya itu menjadi tidak stabil. Nah, cedera berenergi tinggi itu seperti yang kendaraan bermotor, insiden pada industri itu lebih mungkin dikaitkan dengan cedera bagian internal atau organ dalam tubuh ya. Arah gayanya bisa anteroposterior, lateral, maupun vertikal. Nah, ini untuk pemeriksaan fisiknya, jadi ATLS ya, airway, G-spine control and airway ya, breathing, circulation, disability ya. Nah, dilihat sesuai itu, kemudian secondary survey, trauma survey dari AMPL, allergy medication,
past medical history, last meal, sama event surrounding injury. Kemudian status generalis dan status lokalis. Kemudian dari pemeriksaan fisik lagi itu ada look, ya dilihat, bisa ada luka, head to toe ya, look, head to toe semua harus perlu diperiksa, harus dibuka semua ya. Ada luka dan kontusi, displacement pelvis dan ekstremitas bawah. Kemudian feel dan move-nya, palpasi, hati-hati, dan manipulasi panggul dapat terlihat deformitas, gravitasi, dan ketidakstabilan. Ada traksi, stabilitas vertikal dan atau posterior, pemeriksaan rektal dan vaginal, dan pemeriksaan neurologis. Nah, ini untuk anatomi normalnya ya, kayak gini. Nah, ini untuk yang dilihat ya. Kemudian untuk X-ray AP itu, nah AP ini pandangan ini dapat memberikan banyak informasi dengan analisis yang cermat. Simetri antara setiap hemipelvis harus dinilai. Nah, perpindahan besar cincin pelvis menyiratkan ketidakstabilan yang signifikan. Seperti ini ya, jadi dia tegak lurus ya. Kemudian inlet itu 60 derajat ya. Ini. Kemudian inlet ini tampilan yang paling baik untuk menunjukkan perpindahan anterior dan posterior ya. Jadi cincin panggul anterior dan posterior. Nah, termasuk sendi sakroiliaka. Rotasi internal dan eksternal relatif hemipelvis juga paling baik dinilai dengan proyeksi ini. Kemudian untuk outline itu 45 derajat ya, dari sini. Nah, itu pandangan ini menunjukkan perpindahan kraniokaudal atau vertikal dari elemen panggul. Deformitas rotasi pada bidang sagital juga bisa disimpulkan pada pandangan ini. Ketinggian relatif dari sendi panggul dan perbedaan panjang kaki terkait paling baik dinilai dengan menggunakan tampilan outline. Oleh karena itu, pandangan ini akan membantu untuk menentukan perlunya reduksi. Visualisasi langsung dari badan sakral S1 dan S2 memungkinkan untuk penilaian morfologi sakral atas dan identifikasi fitur dismorfik potensial. Nah, ini untuk yang oblik ya, judet, miring, tidak secara rutin diperoleh dalam penilaian cedera cincin panggul. Namun mungkin berguna untuk pada beberapa situasi cedera lain, misalnya fraktur yang melibatkan ala iliaka yang signifikan dapat divisualisasikan menggunakan optik obturator. Nah, cedera cincin panggul seringkali dapat dikaitkan dengan fraktur acetabular dan memerlukan studi pencitraan yang sesuai. Nah, ini untuk anterior dan posterior ring injury, gambar CT scan-nya. Nah, untuk penata laksananya, jadi pasien trauma itu dibagi dulu, dia hemodinamiknya stabil atau tidak stabil. Nah, pada yang stabil, bisa dilihat cincin pelvisnya itu dia stabil apa tidak. Jika stabil, maka dia di-assess ya dengan manajemen definitif. Kalau tidak stabil, dia di close observation untuk mencari perdarahan pelvic yang tersembunyi. Nah, kemudian dilakukan early definitive treatment of pelvic ring. Kemudian pada hemodinamik yang unstable, maka dibedakan juga dia cincin pelviknya stable atau unstable. Jika stable, dia dievaluasi untuk perdarahan, sumber perdarahan lainnya di luar pelvis ya, berarti atau diberi no binder or external fixation, jadi tidak perlu digunakan binder atau external fixed tether ya. Kemudian dilakukan definitive treatment of pelvic ring ketika pasien sudah stabil. Nah, pada yang hemodinamic unstable dan pelvic ring yang stable berarti dilakukan pelvic reduction dengan sheath atau binder, external fixator, dan traction.
Jika masih unstable, maka dipertimbangkan cT-aliogram potensial pelvic backing. Definitive treatment of pelvic ring when the patient is stable. Jadi seperti ini pelvic binder ya. Kemudian pelaksanaannya seperti yang tadi, fraktur pelvic ring di anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiografi diet stable atau borderline atau unstable. Nah, kalau stable maka alurnya seperti ini, kalau borderline seperti ini, kalau unstable seperti ini ya. Nah ini untuk terapinya ya. Untuk komplikasinya pertama bisa terjadi thromboembolism, kemudian ada sciatic nerve injury, masalah di urogenital ya, terutama pada laki-laki yang sering, persistent sacroiliac pain, chronic instability, infection, non-union, dan malignant. Untuk prognosisnya, pasien melaporkan kualitas hidup yang secara signifikan lebih rendah, baik secara mental dan fisik 2 tahun setelah perawatan cedera panggul. Bahkan ketika penyembuhan radiografi telah membaik ya, fraktur panggul sangat terkait dengan cedera penyerta. Oleh karena itu sulit untuk menghubungkan penyebab kualitas hidup yang lebih rendah dengan cedera cincin panggul dibandingkan dengan cedera terkait lainnya dan kecacatan yang dihasilkan. Pasien dengan cedera ortopedi bersamaan khususnya menderita kecacatan lebih buruk dan hasil psikologi, sosial, dan pekerjaan yang lebih buruk secara signifikan. Ini menurut Davis et al. Tahun 2021. Kemudian angka kematiannya sekitar 1-15% untuk yang fraktur tertutup ya, jadi lebih rendah daripada yang fraktur terbuka bisa sampai 50% ya. Perdarahan menjadi penyebab utama dari kematian secara keseluruhan. Cedera kepala tertutup juga bisa paling umum untuk cedera kompresi yang lateral. Ini menurut Weatherford tahun 2021. Ini untuk referensinya ya. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata dan yang lainnya ya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.